Lagi kisah yang luar biasa dan kali ini dari Mbak D di Bogor. Ya, luar biasa, ini kisah tentang perjuangan seorang istri, perjuangan seorang ibu ya, menjaga rumah tangganya, menjaga keutuhan rumah tangganya. Teman-teman dengerin sampai habis, siapin cemilannya, siapin kerjaannya, setrikaannya, masakannya atau apapun itu, dengerin, pantengin sampai habis ya. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain lagi kisah yang luar biasa dan kali ini dari Mbak D di Bogor. Ya, luar biasa, ini kisah tentang perjuangan seorang istri, perjuangan seorang ibu ya, menjaga rumah tangganya, menjaga keutuhan rumah tangganya. Teman-teman dengerin sampai habis, siapin cemilannya, siapin kerjaannya, setrikaannya, masakannya atau apapun itu, dengerin, pantengin sampai habis ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke sini. Yang mau beli jilbab samaan, tasbih samaan kayak aku, atau teman-teman mau beli buku ya, kedua buku aku ini, langsung aja teman-teman nanti klik di sini. Yang mau beli kacamata juga ya, ini kacamatanya tadi nggak aku pakai. Nah, cakep ya kacamatanya. Yang mau beli kacamata jadi lebih jelas, aku pakai kacamata aja ya teman-teman ya. Yang mau beli kacamata langsung aja nanti klik di sini. Ini cakep. Ini harganya tuh murah banget ya, cuma 100 berapa gitu, 130-an udah sama lensa, udah sama minus kalau kalian ada minusnya atau kalian ada plusnya, ini bisa. Tuh. Klik di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku akan bacain testimoninya. Tapi kalau baca dicopot dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Mel sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Aku D udah 3 kali kirim testimoni Kak, tapi kali ini aku gak bisa sebutin aku dari kota mana. Maaf ya, bukan dari Bogor ternyata, tapi juga nggak mau disebutin mbaknya, jadi Mbak D aja ya, dari Jawa Barat aja ya teman-teman. Tapi bukan Bogor, aku salah sebut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Mel sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Aku D udah 3 kali kirim testimoni Kak, tapi kali ini aku nggak bisa sebutin aku dari kota mana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kak Mel. Sungguh saat ini aku lagi tertimpa musibah yang sangat menyedihkan. 2 minggu yang lalu mertuaku meninggal Kak, tapi alhamdulillahnya aku dan kakak ipar udah sempat ngurus beliau bahkan sampai akhir hayatnya. Setelah itu 3 hari yang lalu qadarullah Allah kasih aku kepercayaan anak ketiga Kak. Aku iseng kan WA suami kalau aku telat mens, tapi aku gak bilang kalau hasil tes pack aku udah positif. Nah, kok seharian ini bener-bener suami aku gak ada kabar, WA gak aktif, telepon biasa pun gak diangkat berkali-kali. Qadarullah Kak Mel, tengah malamnya aku inget dia punya WA nomor simpati dan boom, ternyata HP dia yang satunya dipasang profil dengan wanita lain. Ya Allah. Betapa hancur hati aku saat itu Kak, bener-bener kayak tersambar petir. Padahal hubungan aku baik-baik aja sebelumnya. Selama ini dia kerja di luar kota, gak pernah macem-macem. Tapi kali ini Kak, ya Allah, dia sampai tidur sama perempuan itu. Malam itu juga aku telepon kedua nomornya, bahkan sampai pagi aku gak bisa tidur. Kebayang ya teman-teman ya kalau posisi seperti ini ya. Aku terus mantengin HP sambil baca salawat munjiat, bahkan sampai nangis. Tibalah waktu pagi perempuan itu akhirnya WA aku Kak. Tapi di sini dia sama sekali nggak ngerasa bersalah. Aku beberapa kali adu argumen sama dia soal suami aku emang pelakor mah playing victim ya.
Dan dia tetap kekeh kalau dia nggak mau lepasin suami aku, ya Allah. Akhirnya aku pasrah kak, aku yakin walaupun suamiku ceraikan aku yakin semua akan baik-baik aja. Tuh orang salawatan. Anak-anak akan baik-baik aja sama aku. Tadinya aku mikir aku mau pulang aja ke rumah orang tua aku kak. Akhirnya kakak ipar aku kasih tahu, coba aku ikhtiar dulu, tanya ke teman suamiku yang ngerti mistis kak dan apa yang terjadi. Ketika aku cerita, dia nggak kaget kak, dia malah ceritain kronologi waktu dia ketemu suami aku pas tahlil mertuaku yang ke-7 hari. Dia bilang di situ teman suami bilang kok bau ular, dia ciumlah baju dia, tapi nggak bau. Pas dia noleh ke suamiku ternyata bau menyengat itu dari badan suamiku kak. Pantas aja semenjak almarhumah mertua meninggal sifat dia berubah drastis. Ternyata teman suami bilang kalau suami kena pelet, jadi gak sewajarnya dia suka sama perempuan biasa. Dia wanita malam, tukang minum-minuman. Aku tahu kriteria perempuan suami aku bukan yang kayak gitu. Ternyata perempuan dan ibunya ini punya pegangan ratu ular. Dia terlalu terobsesi pengen milikin suami aku sampai pakai cara yang kotor. Suamiku kerja di proyek Cikarang kak, biasanya dia paling rajin pulang ke rumah, tiap 2 minggu sekali dia selalu pulang ke rumah. Jadi semenjak suami aku kenal dia bilang dia manut-manut aja kak. Sama sekali gak kepikiran aku, orang tuanya yang lagi sakit, bahkan anak-anaknya yang sangat dia sayang selama ini. Aku tahu ini bukan suami aku tahu bahkan keluarga dia pun tahu dimanapun dia kerja. Dia selalu bucin sama aku. Selalu khawatir sama aku, bahkan perempuan itu sampai pasang tato nama suamiku di tangannya kak. Saking dia pengen milikin suami. Sewajarnya kalau emang suami aku gak kena pelet, gak mungkin suami aku manut sama dia kak. Karena suami juga tahu dia wanita malam. Dia itu orangnya brutal banget. Dia ancam suami aku supaya dia nalak aku. Dan dia kirim voice note kalau dia nalak aku, talak 1 kak. Dia baru sadar di situ kak, tiba-tiba dia baca sholawat, istighfar, dia baru ingat aku, anak-anak, almarhum mertua. Dia baru ingat semuanya di situ, ya Allah. Selama 2 minggu dia gak pernah sholat, bahkan selalu nurutin apa maunya perempuan ini. Aku sempat khawatir suamiku gak bisa pulang, karena emang dia ngancam suami kalau dia gak boleh pulang. Aku otomatis takut banget kak, makin aku kencengin sholawat munjiat, aku tahu dia udah terlalu jauh tersesat dan ini kesalahan paling fatal selama menikah. Tapi aku tahu ini bukan sepenuhnya kemauan dia apalagi secara sadar. Bahkan suami pas 7 harian, mertua malah nuduh aku yang selingkuh gara-gara dia 2 kali dimimpiin aku yang gak enak mbak. Dan ibunya perempuan itu bilang kalau emang aku beneran selingkuh sama orang yang masih sekampung di sini. Padahal demi Allah kak, aku gak akan melakukan hal serendah itu. Ternyata ibunya mendukung penuh anaknya ini untuk bisa nikah sama suami aku kak. Malamnya aku ikhtiar minta tolong teman-teman suami yang di Cikarang buat nyadarin suami biar pulang. Aku mau mastiin suami aku biar dia harus pulang dan selamat sampai rumah. Alhamdulillah kebetulan teman suami yang satu daerah sama suami lagi pulang kak. Akhirnya dia kontak teman-teman yang ada di Cikarang buat amanin suami sampai naik bis. Karena suami diancam gak bakal bisa keluar dari Cikarang. Ternyata malam sebelum suami pulang perempuan ini udah bilang dia gak apa-apa. Suami aku ninggalin dia buat pulang ke aku sama anak-anak, tapi malam itu dia minta temenin minum untuk yang terakhir. Karena suami udah sadar, dia tetap alusin perempuan ini, dia temenin minum banyak sampai overdosis obat-obatan kak, ya Allah. Kata suami di situ mulut dia berbusa, dia nggak sadar. Akhirnya suami aku sama teman-temannya ambil jalan pintas buat bawa perempuan ini ke warung temennya. Di situ suami sama teman-teman diinterogasi, kenapa bisa perempuan ini mabok sampai OD. Akhirnya suami bilang dia minta ditemenin minum. Setelah itu suami aku juga bilang kalau ada apa-apa tolong hubungin suami karena suami aku harus pulang ke mes. Paginya suami langsung kabur kak, semua barang-barang koper pakaian semua dibawa pulang dengan penjagaan 2 temennya ini. Bahkan mereka sampai nitipin suami ke kondektur sama supir saking takutnya suami aku diapa-apain di tengah jalan. Selama 4 jam suami aku gak ada kabar, ternyata malam itu perempuan ini dibawa ke puskesmas. Jadi suami ada celah buat kabur. Selama di jalan aku khawatir banget.
Teman-teman sama ponakan aku yang di sini juga udah wanti-wanti kalau sampai suami aku nggak sampai jam 1 atau jam 2 siang ini mereka akan langsung berangkat ke Cikarang buat mastiin keadaan suami aku. Alhamdulillah masih banyak pihak yang baik sama aku kak. Suami aku pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Aku udah ngomong banyak hal sama suami. Ternyata pas dia talak aku dia ditodong pisau. Makanya dia nggak berani lawan karena emang sebutral itu perempuan siluman ini. Duh bener-bener ya teman-teman ya. Pikir suami daripada dia nggak bisa pulang jadi dia nurutin semua kemauan perempuan ini. Alhamdulillah aku terima lagi suami walaupun dengan perasaan yang amat sakit. Tapi kalau bukan aku yang menemenin proses dia pasti akan stres ngadepin semuanya. Karena dia punya pegangan dan di sana banyak teman-teman yang tunduk sama dia. Dia akan lakuin segala cara untuk bikin suami aku sengsara. Bahkan sekarang dia mulai ancam suami bakal dimasukin sel. Dia mulai serang aku dan suami lewat santet kak. Tapi aku syukuri suami sekarang udah sadar. Dia udah inget dan sayang lagi sama anak-anak seperti dulu. Alhamdulillah happy ending ya. Alhamdulillahnya teman suami mau bantuin buat serang balik perempuan ini karena metode yang mereka pakai nggak main-main. Aku minta doanya ya kak, semoga janin aku, suami, anak-anakku bisa lewatin badai besar ini. Aku yakin sholawat bisa bantu semua ini dan pelajaran yang bisa dipetik untuk laki-laki di luar sana, jangan pernah iseng atau bercandain perempuan karena kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan kalau dia udah suka sama kita. Sesakit apapun itu aku masih nerima suamiku kak. Aku nggak mau dia disiksa, nggak mau sampai nyawa dia melayang. Aku tetap akan menemenin proses dia seberat apapun. Ini ujian terberat selama aku nikah. Tapi mungkin kalau bukan karena aku hamil, aku juga kayaknya udah pulang ke rumah orang tuaku. Semoga Allah menolongku dan udah menyiapkan hal terbaik setelah ini untuk keluarga kecil aku kak. Amin. Aku minta doanya teman-teman supaya aku bisa kuat dan semoga santet ini bisa kita lawan sama-sama. Dan semoga bisa berbalik ke orang jahat itu. Makasih banyak Kak Mel. Sehat selalu. Semoga ini pelajaran penting untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya luar biasa banget mbak. Kamu selamat dari badai yang besar ini. Lawan pakai sholawat munjiat. Bismillah. Baca salawat munjiat, usahakan kalau bisa 1000 sehari. Paksain mbak kamu baca 1000 munjiat setiap hari biar ditolong sama Allah. Ya, nih dulu berkali-kali sakit keluar nanah, gak cuma 1. Mungkin ada 4 dan bekasnya ada banyak teman-teman. Aku ini kan ada keloidnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Aku kalau luka itu pasti tumbuh daging. Jadi di sini ada bekas keloidnya. Di sini bekas jahitan semua teman-teman ya. Dan ketika mulai muncul lagi dilawan pakai salawat, dilawan aku berobat ke alternatif sembuh tapi sementara doang, kambuh lagi ke dokter udah dioperasi kambuh lagi. Tapi ketika aku sudah 1000 munjiat, fokus 1000 munjiat, habis subuh aku sempetin 300. Habis zuhur, karena zuhur kan sibuk biasanya 100 dan 400 tuh. Habis asar aku bisa 300, udah 700. Maghrib sampai isya aku gak bangun lagi tuh, aku baca dapat 300.000 setiap hari teman-teman. Dalam 2 minggu sembuh. Dan Masya Allahnya ketika aku baca salawat, orang yang ngejahatin aku nih teman-teman, ya ngirimin sesuatu ke aku gitu ya, itu berbalik ke diri dia. Tapi qadarullah, mungkin dia dipagar sih ya karena dia tahu dia orang jahat, dia begitu-begitu gitu ya. Mungkin dia pagar, akhirnya yang kena anaknya sendiri. Nauzubillah kan teman-teman. Ya, padahal aku gak ngapa-ngapain, cuman baca munjiat doang. Cuman baca salawat munjiat. Tapi pada akhirnya ya hukuman Allah tetap datang. Berantakan hidupnya, ada aja masalahnya. Dia bermasalah sama manusia-manusia yang lainnya. Kita gak bales, tapi Allah balasnya melalui orang lain. Ya, seperti ada salawat yang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashgiri zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashgiri zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil baca salawat itu juga tambahin. Itu tuh
nggak apal artinya banget ya, tapi aku tahu intinya dari sholawat itu tuh artinya, ya Allah sibukkanlah orang zolim dengan orang zolim. Sehingga dia lupa kalau dia punya urusan sama kita nih. Misalnya ya, si tadi tuh si pelakor lagi sebel sama Mbak D, lagi berusaha pengen ngancurin Mbak D dan keluarganya karena dia sudah merasa kalah. Tapi Allah datangkan orang zolim lagi untuk dia, sehingga dia sibuk ngurusin si B, sehingga dia lupa sama si Mbak D gitu loh. Saking dia lagi sibuknya sama urusan dia sendiri gitu loh. Itulah gitu ya. Baca terus salawatnya, insya Allah Allah pasti nolongin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ya teman-teman, semangat terus ya. Semangat, baca terus salawatnya. Allah tuh gak tidur. Allah tuh bersama kita, orang-orang yang selalu percaya akan pertolongannya Allah. Percaya tidak percaya, yang gaib-gaib itu ada. Percaya tidak percaya, setan ada. Guna-guna itu ada, santet itu ada. Rasulullah aja pernah kena. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Melawannya dengan berserah diri kepada Allah. Bukan dengan kita balas santet dengan santet, enggak. Rasulullah pernah kena, tapi kita disuruh apa? Baca, kalau mau tidur baca kulhu, baca Anas, baca Al-Falaq, baca doa-doa perlindungan. Bener enggak? Ya. Kalau Rasulullah aja kena, apalagi kita yang imannya setipis tisu, lebih tipis dari tisu. Ya enggak? Makanya perkuat iman kita dengan terus bersolawat. Jaga iman kita, buat benteng diri dalam diri kita dengan terus bersolawat. Aku pernah datang berobat ke alternatif karena udah parah banget ya teman-teman. Kemudian aku dikasih jalan sama teman aku. Aku tanya, ada nggak? Aku kan tadinya mau ruqyah, tapi belum sembuh-sembuh juga. Ada nggak sih yang bisa nolongin aku nih, bantuin aku nih? Aku sakitnya udah begini, aku bilang gitu kan. Ini baru-baru loh teman-teman, setahun yang lalu. Terus teman aku bilang, ada sih. Coba deh kita ke sana, datang gitu kan ya. Nah di sana orangnya bilang, bapaknya bilang sama ibunya, Mbak, ya Allah, kamu tuh banyak banget loh yang ngirimin kamu, nggak cuman santet tapi juga teluh. Tapi entah kenapa kok kamu kuat, kamu nggak kenapa-napa. The power of sholawat. Dan juga apa? Sholawat kalian teman-teman. Makasih ya, kalian bersolawat ya. Mungkin kalian nonton tayangan aku, kalian nonton VT aku, kalian lihat video aku, kemudian kalian bersolawat. Walaupun kalian tidak mengucapkan, ya Allah berikan pahalanya juga buat Mbak Mel ya. Berikanlah perlindungan buat Mbak Mel ya. Saya tahu solawat lewat Mbak Mel. Walaupun kalian tidak mengucapkan, insya Allah ya segala kebaikan akan kembali baik. Dan itulah, aku yakin banget itulah salah satunya yang bisa menyelamatkan aku sampai sekarang. Bisa Allah yang melindungi atas izin Allah ya, wasilah dari sholawat yang aku baca dan sholawat yang teman-teman baca. Masya Allah luar biasa, the power of sholawat. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat.